Ne Feng yang mendengar itu, ia pun menyuruh Nona Bing untuk menunggunya, dikarenakan ia akan keluar untuk mengeceknya. Setelah di luar, Guru Ne Feng dan lainnya heran, Yilong sudah mencapai puncak ranah jiwa sejati dengan sangat cepat. Ayah Ne Feng pun mengingatkan agar Ne Feng berhati-hati. Tapi saat itu Guru Ne Feng mengetahui bahwa dia bukanlah Yilong, melainkan Yilong sedang dirasuki oleh kesadaran suci dari leluhur Hao Tian. Ne Feng bergumam, pantas saja napas Yilong terasa berbeda hari ini. Sedangkan leluhur Hao Tian menyampaikan, tidak ia sangka benua 9 domain memiliki tubuh yang sejati kedua. Ditambah lagi leluhur telah mendirikan sekte Hao Tian selama lebih dari 2000 tahun, juga telah membangun kuil Hao Tian di benua Zhenwu. Dan ia sekarang adalah penguasa kuil Hao Tian, penyempurnaan sains monark tingkat 9. Dan hanya selangkah lagi untuk mencapai Emperor Monark takdir surgawi. Terlihat senior Lin Peng menyuruh para tamu agar pergi terlebih dahulu, karena Ne Feng akan mengalahkan musuh terlebih dahulu. Namun sekte lain berpikiran walau Ne Feng sangat kuat, takutnya tidak bisa mengalahkan leluhur Hao Tian. Ia pun mempertanyakan mengapa mengusir tamu seperti ini, tapi senior Lin Feng mengetahui apa yang difikirkan oleh Yuan Tianji ini. Hingga akhirnya senior Lin Feng akan mengeluarkan formasi pembunuh untuk menghabisi Tianji. Kemudian senior mengeluarkan formasi pedang dan kekuatan pedangnya untuk melawan Tianji. Sementara ketua sekte Tian Yun dihalangi oleh Guru Ne Feng ketika ia ingin menyerang ayah Ne Feng. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Ne Feng yang ingin menolong keluarganya, ia pun dihalangi oleh leluhur Hao Tian. Sehingga Nona Bing lah yang turun untuk menangani Yuan Xiancheng. Ternyata Xiancheng ini disuruh untuk menangkap ayah Ne Feng. Dengan begitu, maka leluhur Hao Tian akan mengampuni mereka. Lantas Nona Bing langsung menghentikan Xiancheng yang akan menyerang mertuanya. Xiancheng juga terkejut. Nona Rao Bing sudah menguasai keterampilan Jangkrik Giok S. Nona Bing juga tidak menyangka Martial King Tianji dan lainnya memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Dan jangan berpikir bahwa keluarga ini sangat mudah ditindas. Kemudian Nona Bing menyerang Xiancheng dengan kekuatan S-nya sehingga berhasil mengalahkannya. Begitupun dengan ketua sekte Tian Yuan yang berhasil dikalahkan oleh Guru Ne Feng. Sedangkan Ne Feng menyampaikan kepada leluhur Hao Tian, leluhur telah meninggalkan benua 9 domain selama bertahun-tahun dan membangun kekuatan di benua Zhenwu. Kesalahan keturunan dari leluhur tidak ada hubungannya dengan leluhur. Ne Feng menyuruh leluhur pergi. Dengan begitu, Ne Feng tidak akan menyalahkan leluhur. Kalau tidak, mereka akan bertarung sampai mati. Terlihat Martial King dari sekte Hao Tian tidak terima Ne Feng berbicara kurang ajar kepada leluhur. Leluhur Hao Tian mengatakan dengan kemampuan Ne Feng saat ini, ingin bertarung sampai mati dengan leluhur itu hanyalah sebuah angan-angan. Mendengar itu, Ne Feng menyampaikan, jika bisa datang ke benua 9 domain, mengapa leluhur tidak datang sendiri? Mengapa harus merasuki Yilong dengan kesadarannya? Ditambah lagi, Ne Feng pernah menghabisi kesadaran leluhur, yaitu sekali di pagoda pedang Hao Tian. Dan Ne Feng tidak keberatan untuk menghabisinya sekali lagi. Mendengar hal itu, leluhur marah. Ia pun akan memusnahkan keluarga Ni. Kemudian ia mengeluarkan token Hao Tian yang asli untuk menyerang Ne Feng. Ditambah lagi dengan pedang yang besar yang bersiap menyerang Ne Feng. Sementara Ne Feng mengeluarkan teknik tarik matahari terbenam, yaitu dari pedangnya.
hingga terjadilah pertarungan pedang di antara mereka. Martial King dari sekte Haotian juga heran mengapa Ne Feng sulit dikalahkan. Apakah Ne Feng punya keterampilan hebat lainnya? Setelah hal tersebut terjadilah benturan antara mutiara pilai Ne Feng dan juga token Haotian dari leluhur. Menyadari bahwa Ne Feng begitu kuat, 这小子怎会如此难缠？ leluhur mengatakan, jika Ne Feng terus menjadi lebih kuat, maka akan menjadi sekuat leluhur di masa depan. Tapi sayangnya, hari ini akan menjadi hari kematian bagi Ne Feng. Kemudian leluhur mengeluarkan niat pedang yang sangat kuat, juga menyerap energi pedang lainnya untuk menambah kekuatan. Ne Feng menyadari bahwa niat pedang dari material sains sebenarnya sangat kuat. Namun sayangnya, niat pedang hanyalah sebagian dari kekuatan leluhur. Dengan kondisi leluhur sekarang masih jauh dari cukup untuk membunuh Ne Feng. Sementara leluhur ingin melihat berapa lama Ne Feng bisa bertahan di bawah tekanan besarnya. 以你现在的状态，想一直请强大入。本座倒要看看，在 Terlihat Ne Feng mengeluarkan teknik sinar matahari ungunya untuk melawan leluhur. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Ditambah lagi Ne Feng mengeluarkan teknik lainnya, yaitu lautan pembakaran matahari untuk bertarung melawan pedang besar dari leluhur. Leluhur yang mengetahui Ne Feng bisa mengimbanginya, ia pun mengeluarkan 9 transformasi pedang. Di sisi lain, Ne Feng mengaktifkan tubuh yang sejatinya untuk melawan kekuatan pedang leluhur. Akhirnya serangan tubuh yang sejati Ne Feng berhasil membuat leluhur terpental. Hal itu pun membuat leluhur heran. Ditambah lagi Ne Feng mengeluarkan api esensi darah Phoenix. Mengetahui hal itu, leluhur dan para bawahannya pun langsung ingin kabur. Tapi pastinya Ne Feng berhasil mengalahkan leluhur Haotian yang mencoba kabur, juga berhasil melukai Martial King dari sekte Haotian. Setelah hal itu, Ne Feng menyuruh Nona Bing untuk ke kamar terlebih dahulu, dikarenakan ia ingin menghibur semua orang. Terlihat di aula, Ne Feng mengajak semuanya bersulang. Ia menyampaikan terima kasihnya untuk semua yang telah datang ke perjamuan ini. Ia pun ingin bersulang untuk kalian semua. Ketua sekte lain menyampaikan Master Pedang Ne Feng sudah berbaik hati mengundang mereka terlepas dari permusuhan sebelumnya. Jika membutuhkan bantuan mereka di masa depan, mereka pasti akan membantu. Ne Feng mengatakan kalian semua juga terpaksa melakukannya. Ia mengerti itu selama mereka berhubungan baik dengan keluarganya, maka mereka semua adalah teman Ne Feng. Para tamu juga memberitahu merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk berteman dengan Master Pedang Ne Feng. 各位与聂家交好，尽管开口。 Ne Feng menegaskan jangan bahas masa lalu. Ia masih ingin memahami lebih lanjut tentang leluhur Haotian. Ne Feng menanyakan apa mereka mengetahui umur leluhur Haotian. Ternyata usia leluhur sekitar 2800 tahun. Ne Feng jelas tahu ranah janin suci dibagi menjadi 9 tingkat surgawi dapat berusia kurang dari 3000 tahun. Haotian bahkan masih hidup. Setidaknya kultivasinya berada di surgawi tingkat 8. Ne Feng menanyakan menurut mereka seberapa besar kemungkinan Haotian kembali ke sini. Salah satu ketua sekte mengatakan di ujung laut tanpa batas itu adalah benua Zhenwu. Di sana ada aturan sempurna dan seni bela diri berkembang pesat. Haotian seharusnya berada di sana.
Bahkan ada lautan badai angin yang tidak bisa terbang ke sana, hanya bisa menaiki perahu. Dan itu setidaknya memakan waktu 3 tahun. Mengingat kepribadian leluhur, dia mungkin akan kembali. Akan tetapi sepertinya leluhur akan mengirim praktisi ranah janin sains tingkat 1 atau 2 lebih dulu. Mendengar itu, Ne Feng mengatakan, sepertinya kita perlu bersiap dulu. 看来必须走。他不会亲自来。静多半会回来。 Setelah hal tersebut di kamar, Ne Feng mengatakan kepada Nona Bing, ia telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Akhirnya keinginannya terkabul hari ini. Tapi Nona Bing memberitahu, kita baru mengenal satu sama lain sekitar 10 tahun, bukan 100 tahun. Ne Feng mengatakan, ia pernah bermimpi. Mimpi itu tentang kehidupan masa lalunya. Ia bertemu dengan Nona Bing, juga bertemu dengan gurunya dan lainnya. Melalui banyak hal, tapi pada akhirnya ia kehilangan semua orang lagi. Ia bahkan mati dengan dendam. Nona Bing menanyakan bagaimana caranya kita bertemu. Ne Feng menjelaskan itu adalah hari yang sangat bersalju. 失去了所有人，经历了很多事，是大雪纷飞的一天。 Kemudian Ne Feng mengingat di kehidupan sebelumnya apa yang telah ia lewati sebelumnya. Ia itu menikah dengan Nona Yuyan, juga belajar di sekte Jiang. Ditambah lagi juga ketika ia terjatuh ke dalam jurang, ketika dikejar oleh musuh yang menginginkan mutiara Pilahi. Mendengar mimpi yang dikatakan oleh Ne Feng, Nona Bing pun terkejut. Ternyata Ne Feng pernah bermimpi menikah dengan Nona Yuyan. 和蓝雨嫣成亲了。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts part ke-10-nya di season 2 kali ini. Untuk part selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.